Ya, pasti kangen ya. Kangen aja. Ibu juga kangen ke anaknya, anak kangen ke ibunya, nggak mungkin enggak kan gitu. Kalau misalkan nih anaknya lihat video ini, Mbak Putri apa yang mau disampaikan? Ya paling mama di sini sehat-sehat aja. Cuman mama kadang mikirin kamu gitu. Nyaman nggak sama orang tua angkat itu? Oh, ya, itu kan Mbak Putri tangannya kenapa tuh? Maaf. Oh ini kemarin kejepit. Coba lihat. Di sana. Aku boleh lihat nggak? Boleh lihat nggak? Ini kayaknya sih harus dicopot nih Mbak Putri. Iya memang dia harus copot pelan-pelan. Iya, ini udah luka nih Mbak Putri. Iya memang. Udah luka tuh. Tuh udah luka tuh. Gimana? Kalau misalkan mau dicopotin mau nggak? Pelan-pelan Iya, bisa. mau. Tapi kalau misalkan mau dicopotin mau? Oh, enggak pelan-pelan nanti bisa. Iya, nanti kita kalau nggak ke puskesmas, itu harusnya ke puskesmas. Iya Soalnya memang harus ada alatnya. Saya lupa alatnya, saya lupa ditaruh di mana. iya, itu udah ngebengkak tuh Mbak Putri. Sakit nantinya. Ya nanti itu kan ya, dilepas nanti ini ya. Ini kemarin saya beli alkohol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Ata. Selamat datang di channel Ale Umar. Oke teman-teman, hari ini saya balik lagi ke rumahnya Mbak Putri ya, yang ada di Jakarta Utara, tepatnya di Tugu Utara. Dan sekarang saya mau melihat keadaan waktu sore hari di rumahnya Mbak Putri nih teman-teman. Yuk kita ke rumahnya Mbak Putri di waktu sore hari. Nah ini teman-teman, penampakan sore hari di kediamannya Mbak Putri nih teman-teman. Jadi kemarin kan saya datang ke sini itu posisinya sudah malam ya, kondisinya tidak terlihat apa-apa. Dan sekarang saya sudah ada di rumahnya Mbak Putri di sore hari dan terlihat jelas sekarang. Nampaknya dari depan masih berantakan. Dan rumahnya Mbak Putri di rumah di depan sana tuh gentengnya sudah mau ambruk teman-teman. Nah ini penampakan rumah depan dari kediaman Mbak Putri. Oke teman-teman, nanti saya akan masuk ke dalam dan menemui Mbak Putri untuk berbincang-bincang lagi ya. Oke teman-teman, kita akan menuju ke dalam ya, di kediamannya rumah Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah ini kondisi sore hari, jam 5:30. Nah di sini kita lihat ke dalam yuk teman-teman, di kediamannya rumah Mbak Putri. Permisi. Ini ada Pak Atta baru datang ya? Iya. Oke. Nah, ternyata sekarang masih ada. Jadi kayak interkos ya, interkos yang. Oke teman-teman, ini semalam saya kesini itu tidak terlihat dan sekarang terlihat jelas ya penampakan di belakang rumahnya Mbak Putri, dan ini cukup luas nih teman-teman. Nah, kita lihat di sini rupanya ada genteng yang diturunkan ya, karena ini sudah tidak ada lagi plafon. Nah ini penampakan rumahnya Mbak Putri itu setengah doang nih yang ada atapnya. Walaupun ada atapnya, ternyata ini mau roboh nih teman-teman. Udah mau roboh. Nah dan ini sepertinya ada ruangan nih teman-teman. Ada ruangan. Assalamualaikum. Ini ada ruangan nih teman-teman. Ini ada semacam tempat tidur nih teman-teman. Ini sofa ya. Nah ini ada lemari dan ke sana tembus ke depan ya teman-teman.
Yuk kita lanjut. Nah, di sini sepertinya si dapur nih teman-teman. Sini dapur dan menuju ke kamar depan toilet. Nah, di sini sebetulnya ada air nih teman-teman, karena ada sumur, dan harusnya ini sumur ditarik jet pump ya, karena mungkin Mbak Putri nggak bayar, dicabut. Nah, dan ini tangga yang menuju ke atas nih teman-teman. Kayaknya sih mungkin dulu ada kamar juga ya, karena ada pintu di sana. Karena udah jebol, jadi mungkin sudah dihancurkan ya. Ini airnya tuh sebetulnya jernih nih teman-teman. Mungkin Mbak Putri ngambil airnya itu pakai ember ya, karena ini airnya cukup melimpah nih, cukup melimpah. Dan juga Mbak Putri juga nampung air. Ini sepertinya air hujan kayaknya nih. Ini ada toilet. Ada toilet yang mungkin sudah tidak aktif lagi. Dan ini pintu menuju ke depan nih teman-teman. Menuju ke depan. Iya. Ini ke depan. Nah, ini nampaknya sudah mau roboh nih teman-teman. Sudah disangga ya. Ayo. Disangga. Ini penampakan. Jadi sebetulnya tetangga-tetangganya itu rumahnya tuh tingkat semua nih teman-teman. Jadi terhalang tembok-tembok rumah dari tetangganya Mbak Putri ya. Sebetulnya ini kayaknya sih ada. Ini lantai 2 nih ada. Oke teman-teman, di sini ada Mbak Putrinya nih. Mbak Putri, selamat sore. Iya. Aku Atta, singet ya? Ya. Gimana Mbak Putri kabarnya hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah. Udah ngopi belum? Belum. Belum ya. Tenang, kita nanti ngopi bareng ya. Oke. Siap. Apa kopinya kopi apa? White coffee. White coffee. Luwak, top coffee. Itu kan ya. Iya. Kalau gajah saya nggak berani, karena ekstrim tuh apa namanya Lambung. kopinya. Iya, kalau lambung jangan minum gajah. Ngomong gajah. Iya. Indo Cafe. Kita bukan bicara soal brand ya. Iya. Cuman kopi itu kan ada robusta sama kopi satu lagi biji kopi ya. Robusta sama biji kopi yang satu yang strong. Jadi minum kalau kita kalau agak sedikit mah jangan minum yang kopi yang kayak gitu. Kapal api itu strong. Strong ya. Apalagi Berarti kalau favorit itu Mbak minumnya Putri apa? Bir. Kalau dia minum bir, minum kopi hitam, udah. Gak doyan makan. Minum makannya santan padang, habis lah. Udah ya. grogot. Dokter, Gak ada. itu ada telur mau Iya. makan itu. Enggak. Dikasih apa beli? Ini ini tadi kemarin minta di sana. Oh, dikasih Iya. ya. Ini pakaian Mbak Putri semua nih ya di sini ya. Iya nih. Pakaian. Tadi pas saya panggil Mbak Putri lagi apa sih? Tidur. Lagi tidur. Di mana? Tidurnya di mana? Di belakang. Oh, di belakang. Iya. Bukan di bangku ini bukan ya? Bukan. Tapi nggak pernah tidur di bangku ini. Iya, kadang-kadang aja saya tidur di sini. Oh, di sini. Mbak Putri punya anak berapa emang? Tiga. 3. Sekarang di mana? Ekornya 3. Oh 3. Sekarang di mana? Kalau anak sama keluarganya suami, kemarin yang kejadian melahirkan itu diangkat sama, jangan dibuang anak lo karena putih. Ini Mbak Putri, anaknya inget gak nama-namanya siapa aja?
Kalau yang kemarin terakhir Shakira sama Thomas saya kasih nama. Thomas. Ya, yang terakhir kemarin yang si ada Piang, ada segala macam tuh yang masuk ke sana, terus masuk ke sana ada Sapri. Itu nama kembar dia laki perempuan, Shakira sama Thomas saya kasih nama. Itu diangkat sama orang di teman sahabat saya yang anaknya baru meninggal juga, kejadiannya sana di Kelapa Gading ke sana tuh. Intiruk. Yang tiru. Di situ. Mbak Putri kangen nggak? Kangen lah, Kangen namanya anak ya pasti kangen. Kangen ya. Ya mudah-mudahan nanti ketemu ya. Iya, Nanti, mudah-mudahan. iya, nanti kita berdoa bareng. Iya. Biar Mbak Putri Semuanya pasti namanya anak ya pasti kangen ya. kangen. Ibu juga kangen ke anaknya, anak kangen ke ibunya, nggak mungkin enggak kan. Kalau misalkan nih anaknya lihat video ini, Mbak Putri apa yang mau disampaikan? Ya paling Mama di sini sehat-sehat aja. Cuman Mama kadang mikirin kamu gitu. Nyaman nggak sama orang tua angkat itu? Ada pesan-pesan mungkin buat Supaya dia juga jangan trauma dulu. Kenapa? Perasaan papa saya bukan begini deh. Kan gitu ya? Iya. Rasanya mama saya bukan begini. Kok papa mama saya bukan begini? Kan gitu ya kadang. Cuman saya serat terakhir itu pesan, kalau kamu diangkat pada saat itu, pintar-pintar bawa diri kamu. Nggak mungkin kasih sayang itu bisa dibedakan. Betul. Kalau kamu juga sayang seluruhnya totalitas, kamu sayang nggak pernah bedain mereka. Betul. Kalau kamu aja membedakan mereka, pasti kamu juga akan dibedakan kasih sayang. Tapi puji Tuhan saya monitoring terus sama temen, sering dipukul nggak? Enggak, ya. Karena saya selalu kalau ada apa-apa saya suka kirim dulu. Kalau pas lagi ada kerjaan ya kontrak apa, kirim aja langsung ke sana, kirim aja. Jadi dialokasiin ke dia. Kalau yang paling terbesar umur berapa Mbak Putri tahu? Masih ingat? Kalau yang terbesar itu 17 tahun. 17 tahun. Iya. Yang keduanya? Ya, yang kedua itu sekarang berapa? 10 tahun. 10 tahun. Berarti yang bungsu lebih kecil dong? Ya itu yang terakhir yang kemarin saya tiba-tiba melahirkan, yang harus hamil. Saya baru melahirkan itu, bedanya 7 tahun. Sama yang kedua, yang terakhir itu, yang terakhir 3 tahun. Saya habis melahirkan 3 tahun belum kering, udah melahirkan lagi di sini lagi makan ketoprak. Kaget, shock gitu. Berarti melahirkan Yang di rumah. Iya, yang dia bilang menggemaskan gitu. Jadi saya, ini apa lagi sih itu tuh? Ini kok begini lagi kejadiannya, kok saya baru pulang dari sini, terus si Ado yang depan nggak ngerti. Mau nolong juga bingung. Melahirkan sendiri Mbak Putri? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Iya, ke rumah sakit pelabuhan. Pelabuhan? Iya. Apa namanya? Mbak Putri, aku mau tanya, itu kan Mbak Putri tangannya kenapa tuh? Maaf. Oh ini kemarin kejepit. Coba lihat. Di sana. Aku boleh lihat? Boleh lihat. Ini kayaknya sih harus dicopot nih Mbak Putri. Iya memang dia harus coba pelan-pelan. Iya ini udah luka nih Mbak Putri. Iya memang. Udah luka tuh. Tuh udah luka tuh. Gimana? Kalau misalkan mau dicopotin mau nggak? Pelan-pelan Iya. bisa. Mau, tapi kalau misalkan mau dicopotin mau? Oh, enggak pelan-pelan nanti bisa. Iya nanti kita kalau nggak ke puskesmas itu harusnya ke puskesmas soalnya. Iya memang harus ada alatnya. Saya lupa alatnya, saya lupa ditaruh di mana. Iya itu udah mengebengkak tuh Mbak Putri, sakit nantinya. Ya nanti itu kan ya, dilepas nanti Iya ini ya. ini kemarin saya beli alkohol, saya itu udah mendingan. Itu nanti ini udah mendingan nih. Kan tadinya bengkak banget iya, tuh. Itu bengkak, kayak katanya kayak kakinya si siapa namanya? Iya itu. Kayak kaki nih. Iya, kayak kaki. Harus dilepas ini ya. Iya. Nanti dilepas ya. Masalahnya ini udah ngebengkak, yang ini ngebengkak, yang ini udah tuh. Nah, ini udah kayaknya sih luka nih di dalamnya. Atau bawa ke puskesmas? Iya nanti Rumah bawa sakit. ke puskesmas ya. ini mesti di pelan-pelan. Iya pelan-pelan nanti. Tapi Mbak Putri mau ya? Kaki. Mau ya nanti ya? Apanya? Iya ini dilepas ya. Mau. Oke? Ya harus dilepas. Siap, Mau cakep. dilepas bagaimana? Cakep. Siap. Punya BPJS nggak Mbak Putri?
Ada harus BPJS. dilepas. Kalau Ya nggak udah nanti kita antarkan ya, insya Allah sama teman-teman ya. Nah ini kenapa ini pada ini itu Mbak Putri? Nah ini nggak tahu. Ya sudah nanti kita ini deh, ya tangannya ini harus wajib dibuka. Nah iya, kemarin alatnya juga hilang yang satu, alat tindik juga hilang, alat tindik saya. Terus saya bilang ini kenapa? Terus ada orang yang naik dari situ tuh, pakai katanya ditindik di sini, yang naik motor malam-malam perempuan. Jadi banyak barang-barang Mbak Putri yang hilang Pak. Iya. Oh, Baju aja hilang. hilang. Berarti banyak yang masuk ke dalam sini. Pada saat saya keluar, kalau misalkan ke sana atau ke sana itu ada yang pakai, ya ada yang ngambil nggak tahu. Lihat aja pintunya itu nggak ada itu. Tuh, Oh, nggak ada iya. engselnya. Ada engselnya ini ya. Kalau ditinggal dari luar udah. Nah, betul. Tapi yang diambil tuh yang barang-barang yang aneh, tau nggak? Yang kayak tindikan, kayak buat alat motong itu tuh. Iya, aneh. Jadi baju yang model-model bule tuh, yang kan ada yang macem-macem tuh. Iya. Iya, saya jadi bingung. Ya Kalau sudah. slop-slop biasa mah enggak kayak sepatu kita nih, sepatu apa? Nah, Mbak Putri ya sudah ya. Ini yang nggak diambil nih. Ini kalau dia ini diambil wah. Mbak Putri, Iya. aku pamit ya. Iya. Soalnya udah maghrib. Nanti setelah maghrib atau isya, saya akan kesini lagi. Oke. Ya, Iya. siap. Iya. Kaos dulu, biar nge-slack. Iya. Siap. Kasih tahu sama teman-teman yang lain. Siap. Selamat sore, Mas. Iya, kalau itu keluarin aja lah. Siap. Daripada kena udah pengalaman satu. Oke. Iya. Ya udah sore Mas Yuk. Putri. Teman-teman tadi sudah bincang-bincang dengan Mbak Putri, dan sebetulnya Mbak Putri ini kalau ditanya tuh bisa jawab, cuman berbeda-beda nih teman-teman. Saya juga nggak tahu ya Mbak Putri ini maksudnya ODGJ, apakah depresi doang? Ya nggak tahu lah, saya juga belum ngerti ya. Ya mungkin kita doakan saja teman-teman ya, agar Mbak Putri ini ke arah yang lebih baik lagi dan bisa mungkin hidup normal ya teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih yang sudah klik video ini. Berhubung sudah maghrib, kita akan cari masjid dulu ya teman-teman. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, nyok kita berbagi. Ata pamit, bye.